Pesantren Al-Quran Inqilabi Lubuk Basung melakukan pembinaan terhadap santri dalam peningkatan ilmu umum dan keagamaan. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Inqilabi Asneril SH menjelaskan, kegiatan pembinaan dilakukan di dua lokasi di Lubuk Basung, yaitu di Simpang Talago dan Perumahan Talago. Di lokasi Perumahan Talago dibina sebanyak 4 santri putri dengan 1 pembina. Sedangkan di Simpang Talago sebanyak 8 orang santri yang didampingi seorang pendamping. Untuk saat ini para santri berasal dari Kota Padang, Padang Panjang, dan lainnya. Pompes ini sudah eksis sejak Juli 2021 lalu, merupakan cabang dari Pompes di Martapura, Provinsi Kalimantan Timur. Pompes ini mampu mendidik santri sebagai penceramah dan imam salat, termasuk juga menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan baik. Pihaknya berharap dukungan dari semua pihak, sehingga pembinaan berjalan dengan baik dan lancar. Dan bagi orang tua yang ingin memasukkan anaknya yang lulusan SD, dapat mendaftarkan sejak saat ini, yaitu bisa datang ke lokasi Pompes di Lubuk Basung atau melakukan kontak person dengan Asneril. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Ia telah memberi kita kekuatan, kesehatan, keimanan, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat berikan salam, marilah kita hadirkan kepada puncak pimpinan semesta alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Ustadz yang telah hadir pada malam hari ini, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Asneril, pimpinan cabang Pondok Pesantren Darul Inqilabi Lubuk Basung. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Darul Inqilabi cabang Lubuk Basung telah berdiri dari tanggal 15 Juli 2021, dan sekarang kami punya santri 4 orang santri perempuan dan 8 orang santri laki-laki. Sekarang santri itu kami bagi 2, yang santri perempuan kami letakkan pondoknya di Purnas Talago, dan santri yang laki-laki di Jalan Purnas Talago atau di bawahnya. Alhamdulillah, sekarang kami di pondok telah mulai berinteraksi sama masyarakat sekitar, dan santri yang kita rekrut itu bermacam-macam. Ada yang dari luar Kabupaten Agam, seperti dari Kota Padang, dari Kota Padang Panjang, dari Kabupaten Padang Pariaman. Kami punya visi dari pondok kami. Pondok kami untuk mencetak para santri yang beradab. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak orang yang sekolah tinggi, pangkat tinggi, cuman adab itu yang kurang. Jadi kami itu punya visi itu mencetak santri yang beradab, bermental sehat, hafal Al-Quran, dan menguasai ilmu syar'i, mandiri, mampu menyelesaikan masalah dan berdaya guna di masyarakat. Itu visi dari kegiatan keseharian. Proses belajar. Jadi kalau dari awal anak-anak tuh jam 2:30 udah bangun, kami salat tahajud berjamaah. Baik yang santri perempuan
dipimpin oleh wali pondoknya, seorang ustazah. Di tempat yang laki-laki juga dipimpin oleh seorang ustadz. Jadi dari jam 2:30 anak-anak kami sudah melaksanakan salat tahajud berjamaah, dilanjutkan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Khairah, kebetulan dekat dari lokasi pondok. Kalau bagi yang santri perempuan akan selama bulan Ramadan ikut berkumpul di Masjid Al-Khairah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Setelah salat subuh, anak-anak kembali ke pondok dan mengikuti proses belajar mengajar dengan bermacam materi. Sesuai visi pondok kami, menjalankan program pendidikan yang beradab atau takdib. Jadi tadi itu tiap pagi Ustaz, tiap pagi dilaksanakan, dan program memperdayakan atau tahsid, dan menjalankan program pembelajaran kitab tafqih, menjalankan program menghafal Al-Quran itu tapis, dan menjalankan program pembelajaran umum. Jadi itulah pelajaran-pelajaran di pondok yang diajarkan kepada santri kami. Ini tentang program-program pelajar ini sesuai dengan metode yang dipakai dari pondok pesantren pusat yang terletak di Kalimantan. Pondok ini berawal pertama kalinya bulan Juli 2021. Jadi datanglah pimpinan dari pondok pesantren ini dari Kalimantan ke Lubuk Basung untuk meninjau bagaimana untuk proses selanjutnya, apakah bisa di sini kita untuk mendirikan pondok atau bagaimana. Ustadz Sarba ini itulah yang pimpinan pusat Darul Inqilabi yang terletak di Kalimantan. Jadi Kalimantan Banjarmasin, daerah Banjarmasin. Jadi cabang dari Inqilabi ini yang di Lubuk Basung ini cabang yang kedua. Setelah dari Lubuk Basung, cabang yang ketiga terletak di Martapura, masih daerah Kalimantan. Alhamdulillah dengan jangka waktu yang pendek dari bulan Juli ke Agustus kita dapat santri sebanyak 12 orang. Kendala? Sekarang itu untuk kendala yang kami hadapi sekarang, kami belum punya pondok sendiri. Sekarang kita masih menyewa rumah masyarakat. Rumah masyarakat disewa, dan alhamdulillah kami sudah mulai menjalankan donasi untuk pembelian tanah untuk mendirikan pondok, karena kami punya cita-cita punya pondok sendiri, punya tempat belajar sendiri, tidak mengontrak. Itu mohon kepada kaum muslimin dan muslimat, ayah dan bunda, kalau ada yang ingin berpartisipasi untuk tegaknya pondok pesantren Darul Inqilabi di Lubuk Basung, kami bersedia menerima, baik itu secara global atau per meter. Kami sudah ada dapat tanah, harganya 100.000 per meter. Cuman karena uangnya belum cukup, untuk kami belum bisa menguasai tanah tersebut. Itulah harapan kami kepada kaum muslimin dan muslimat, ayah dan bunda. Dan satu lagi, kami untuk tahun ajaran 2022-2023 menerima santri baru. Kalau ada anak ayah dan bunda yang tamat SD, sekolah dasar, bisa mendaftar ke pondok kami. Pendaftaran bisa dihubungi saya sendiri atau di Facebook saya, nama Asnil, itu bisa dilihat, atau bisa langsung ke pondok pesantren Putra, bisa mendaftar ke sana di Jalan Purnas Talago. Jadi pondok kami pondok mandiri,
anak-anak kami ajarkan cara memasak. Jadi kami tidak punya tukang masak di pondok. Anak-anak mandiri, mulai masak nasi, mencuci, semuanya mandiri. Hasil yang dapat selama hasil yang didapat sekitar baru 9 bulan berdiri. Alhamdulillah anak-anak kami udah bisa keluar untuk jadi imam Ramadan sekarang, dan sudah bisa untuk jadi imam di Masjid Al-Khairah. Alhamdulillah pengurus mempercayai juga kepada santri kami, kalau imam masjidnya tidak ada, kami yang untuk menggantikan. Dan sekarang masjid itu sudah melaksanakan sholat 5 waktu semenjak pondok berdiri di samping Masjid Al-Khairah. Kultumnya ada apa nih kultum? Kami juga telah mengadakan itu, semua santri itu sudah diajarkan kultum, kuliah 7 menit. Itu biasanya kami laksanakan pagi. Tapi di bulan Ramadan tidak ada karena waktu tidak ada, karena habis subuh santri langsung belajar. Langsung belajar tapis, belajar adab. Jadi di luar Ramadan, insya Allah anak-anak itu sehabis subuh melakukan ikut pengajian, jadi apa tuh, kasih ceramah, cuma ceramah 7 menit. Sekarang di pondok itu ada program, program itu sebenarnya yang saya alami itu yang akan saya tuangkan di pondok. Saya punya anak 3 orang, semuanya di pondok. Sekarang ada yang satu yang kecil, kemarin saya titipkan di pondok itu karena sekolah masih sekolah SDIT, jadi malam yang kecil di pondok, siang belajar di sekolah SDIT. Jadi kepada wali santri, saya bilang kepada wali santri, jangan sering-sering melihat anak ke pondok. Itu akan mengganggu proses tentang belajar sang anak. Karena saya dulu anak di pondok di Bogor 2 orang, beda-beda pondok. Jadi pernah suatu hari saya bertanya sama ustazah, kenapa saya sering ingat anak? Kata ustazah, anak bapak juga akan ingat bapak dan akan mempengaruhi proses belajar anak bapak di pondok. Jadi untuk itu jangan bapak terus sering ingat anak, supaya anak bapak fokus belajar. Jadi itu juga saya bilang sama wali santri, pertama kalau untuk melihat anak ke pondok, kita udah punya jadwal. Kita udah ada jadwalnya tiap hari Minggu sekali 15 hari. Kalau kita sering melihat, itu akan mengganggu. Seperti kita janjikan minggu depan dari hari Jumat, anak udah akan punya pikiran bahwa hari Minggu bunda akan datang. Jadi itu akan mengganggu proses belajar sang anak. Alhamdulillah sekarang kami anak-anak libur sekali 2 bulan. Bahkan ada anak-anak itu tidak mau diliburkan, anak-anak itu tidak mau pulang. Anak-anak itu tetap di pondok. Ditanya mau pulang, nggak usah ayah, kami biar di pondok. Kami nggak libur. Itulah sang anak. Jadi setiap libur 2 bulan kami juga cek lewat WhatsApp, ada yang dikunjungi ke rumah santri, bagaimana perilaku santri selama libur. Jadi kami kontrol terus bagaimana perilakunya, bagaimana adabnya, ada perubahan atau enggak. Kembali dari rumah kami juga akan tanya sama ayah dan bunda mereka, bagaimana selama di rumah, ada enggak salat tahajud, ada menghafal, ada membantu orang tua. Itu kami kontrol terus. Alhamdulillah semua wali santri menyampaikan hal-hal yang sangat positif terhadap anaknya. Itu mungkin suatu kebanggaan bagi kami dari pengurus pondok, mendengarkan
mendengarkan curahan hati ayah dan bunda, curahan senang terhadap anaknya. Itu suatu kebanggaan bagi kami. Kami menganggap semua santri sama dengan anak kandung. Anak kandung, semua santri manggil saya ayah. Karena saya anggap santri itu sebagai anak saya juga. Dan ada yang di bulan Ramadan ini yang mendapat berkah yang paling besar. Mudah-mudahan jadi pahala bagi ayah dan bunda yang berdonasi ke pondok kami untuk berbuka puasa. 1 bulan penuh kami dapat donasi dari ayah dan bunda, baik yang di rantau maupun yang dari Lubuk Basung atau dari kota lain. Selama Ramadan kami dikasih berupa nasi kotak atau nasi bungkus untuk berbuka puasa, dan juga untuk sahur. Alhamdulillah sahur juga kami dapat. Jadi ke depan kami mohon dukungan dan partisipasi ayah dan bunda, baik itu material, doa. Mudah-mudahan apa yang kami cita-citakan bersama pengurus tercapai hendaknya, yaitu punya pondok pesantren sendiri di Lubuk Basung, dan mudah-mudahan pondok itu nanti akan melahirkan ulama-ulama besar di Sumatera Barat. Sekian dari kami penyampaian. Kalau ada yang salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.